Menjelang laga krusial melawan Australia dan Bahrain di bulan Maret mendatang, tim kepelatihan Timnas Indonesia dipimpin oleh Patrick Kluivert mulai bergerak cepat dalam memantau kondisi para pemain. Saat ini coaching staff Timnas Indonesia tengah fokus mengamati pemain-pemain Garuda yang berlaga di Liga 1. Pada Minggu 2 Februari, jajaran staf kepelatihan Timnas terlihat hadir di stadion untuk menyaksikan laga antara Persija menghadapi PSBS Biak. Dalam kesempatan itu, Alex Pastur sempat menyapa media dan menjelaskan tujuan kedatangan mereka. Kami datang ke sini untuk menyaksikan semua talenta pemain di pertandingan ini. Hal itu tentu selaras dengan pernyataan beberapa waktu lalu di mana ia menegaskan ingin memaksimalkan persiapan timnas menjelang kualifikasi Piala Dunia. Sebelumnya, Pastur juga sudah mengungkapkan bahwa dirinya akan mulai melakukan negosiasi dengan klub-klub untuk melepas para pemain lebih awal. Selain itu, tim kepelatihan juga dikabarkan akan kembali datang ke stadion pada 8 Februari untuk menyaksikan pertandingan antara Dewa United menghadapi Persija. Laga ini menjadi perhatian karena akan melibatkan 5 pemain Timnas Indonesia, yakni Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Muhammad Ferrari, Egy Maulana Fikri, dan Ricky Kambuaya. Tidak hanya mengawasi performa pemain, staf kepelatihan juga dikabarkan sedang memantau infrastruktur stadion serta mencari kandidat baru yang berpotensi memperkuat Timnas Indonesia di masa mendatang tuntasnya. Sosok penting yang menangani wasit di kompetisi Liga 1 akhirnya memberikan pencerahan soal kondisi yang terjadi saat ini. Sosok itu adalah Wakil Ketua Komite Wasit PSSI Yoshimi Ogawa. Ia berani mengklaim bila kinerja wasit di Liga 1 musim ini bisa dikatakan meningkat dibandingkan musim lalu. Namun demikian, Yoshimi Ogawa pun tidak menampik jika masih ada beberapa pihak yang belum puas dengan kualitas yang ditunjukkan oleh pengadil yang bertugas. Sejujurnya, saya percaya dan yakin bahwa wasit serta asisten di Liga 1 performa mereka kalau dibandingkan musim lalu sudah meningkat. Walau begitu, untuk semua klub, apabila wasit kami membuat kesalahan, mereka tentu kurang senang. Begitu pula supporter di media sosial, mereka pasti kurang senang akan hal itu. Kami bisa memahaminya. Yoshimi pun mengatakan jika kualitas yang ditunjukkan dari para wasit yang bertugas sejatinya sudah cukup baik. Kondisi tim dan pelatih di Liga 1 yang masih banyak protes dan belum menerima menjadi catatan penting dari komite wasit. Kendati demikian, dia menyebutkan memang kinerja wasit yang bertugas perlu ditingkatkan. PSSI melalui Departemen Wasit pun senantiasa melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terkait kinerja wasit. Tapi secara umum, jika kalian melihat performa mereka, kami juga belum sepenuhnya senang. Namun, kami bisa mengembangkan mereka tuntasnya. Persib Bandung harus membayar sanksi dari Komdis PSSI sebesar 170 juta akibat tingkah laku buruk supporter. Laman resmi Persib Bandung mengabarkan hal tersebut setelah Komdis PSSI kembali memberikan hukuman denda untuk Persib saat menghadapi Arema FC pada laga pekan ke-20 di Stadion Gelora Supriyadi Blitar pada Jumat 24 Januari lalu. Denda tersebut adalah akibat 2 pelanggaran yang dilakukan pendukung Persib pada laga tersebut. Pertama, akibat tingkah laku buruk berupa penyalaan flare di tribun. Berdasarkan surat keputusan Komdis PSSI, hukuman denda 50 juta. Pelanggaran kedua adalah akibat kehadiran supporter Persib pada laga tandang tersebut dengan denda sebesar 25 juta.
Vice Presiden PT Persib Bandung, Andang Ruhiat, menyesalkan tingkah laku buruk supporter dan pelanggaran larangan bertandang tersebut. Pertandingan tandang Persib menghadapi Bali United, juga Komdis memberikan sanksi denda sebesar 75 juta karena penyalaan flare dan hadir ke pertandingan tandang. Selain itu, saat melawan Dewa United di Bandung, ada pelemparan penonton. Persib juga didenda 20 juta. Jadi, total Persib terkena denda 170 juta. Di tengah tren positif skuad Pangeran Biru, Andang menyayangkan masih adanya pendukung Persib yang membawa dan menyalakan flare di dalam stadion. Tingkah laku buruk penonton seperti ini tidak boleh terjadi lagi, sebab kalau terulang kembali, Persib akan selalu mendapatkan sanksi dari Komdis. Andang berharap situasi itu tidak terulang lagi, sebab Persib sedang berjuang bertahan di puncak klasemen. Dia mengajak Boboto untuk memberikan dukungan secara positif tuntasnya. Pelatih Persija Jakarta, Carlos Peña, menegaskan bahwa target utama Macan Kemayoran di Liga 1 musim ini bukanlah juara. Juru taktik asal Spanyol itu mengatakan bahwa dari awal manajemen hanya memberikan target mengakhiri Liga 1 di posisi 4 besar. Ucapan Carlos Peña ini disampaikan usai Persija ditahan imbang PSBS Biak dengan skor 2-2. Hasil itu membuat Persija hanya mendapatkan 1 poin. Tentu saja ini membuat Persija semakin tertinggal jauh dari Persib Bandung yang duduk di puncak klasemen sementara. Persija saat ini terpaut 7 poin dari Persib Bandung. Tentu saja ini jarak yang sangat jauh untuk Persija. Target tim ini 4 besar, itu yang saya mau kalian semua pada tahu. Sebagai pelatih, Carlos Peña tentu saja tidak senang Persija kehilangan poin sempurna di kandang. Kami datang ke sini mau 3 poin, tapi ternyata gagal. Ia pun mengatakan fokusnya hanya untuk Persija. Ia ingin Persija bisa meraih kemenangan di setiap pertandingan. Ia tidak mau melihat posisi Persib di atas ataupun Persebaya di peringkat ketiga. Kami akan latihan dan membuat game plan untuk laga selanjutnya menghadapi Dewa United. Jadi, itu semua harus kalian tahu tuntasnya.